warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Nah, untuk ketua kelas, Mbak Najah, silahkan untuk memimpin berdoa bagi teman-temannya. Untuk memulai belajar pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Najah telah memimpin doa untuk teman-teman. Untuk yang selanjutnya mungkin Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Tito Yoga, hadir. Wildan, Mas, Cynthia, Aulia, hadir. Naswa, hadir. Alivia, hadir. Najah, hadir. Dan terakhir Imelda, hadir. Oke, hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Bagus. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu materi pada hari ini, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian laporan hasil observasi, lalu kita sudah mengerti tentang struktur, lalu ada makna kata, dan juga ada informasi faktual yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk manfaat dari pembelajaran ini nantinya anak-anak akan mengerti, dapat menganalisis tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video. Videonya adalah tentang sebuah hewan yang tentunya akrab di kehidupan anak-anak, yaitu kucing. Ada yang memelihara kucing di sini? Ada. Oke, karena banyak yang memelihara kucing, kita saksikan dulu video tentang teks laporan hasil. Udahlah, gini aja lah ya. Oke. Jelas ya anak-anak? Jelas sekali, Bu. Oke, diperhatikan ya. Kalian tahu nggak sih, kucing atau dengan nama ilmiah Felis catus adalah hewan mamalia yang termasuk hewan karnivora, yakni pemakan daging terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan taring. Kucing banyak digemari manusia sehingga banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat sehingga banyak ditemukan di daerah yang beriklim tropis. Kucing memiliki sepasang mata pada umumnya berwarna kuning, hijau, biru, dan coklat, di mana memiliki penglihatan yang tajam yang berguna untuk berburu mangsa. Kucing memiliki sepasang daun telinga. Kucing juga memiliki misai atau kumis untuk mendeteksi arah dalam kegelapan dan mendeteksi arah angin. Kucing berkaki 4 memiliki cakar untuk mencengkram mangsa. Selain itu juga memiliki bantalan kaki yang berfungsi melindungi kucing saat melompat dan berjalan. Kucing juga memiliki ekor untuk menyeimbang ketika berjalan. Kucing juga memiliki bulu untuk menghangatkan tubuh. Kucing memiliki kebiasaan mencakar barang-barang. Kucing adalah hewan yang aktif pada malam hari atau nocturnal. Biasanya pada siang hari, kucing tidur selama 12-16 jam. Kucing banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk menenangkan, menghilangkan stres, dan menjadi teman bermain. Kucing juga banyak dimanfaatkan untuk menangkap tikus-tikus. Pendengaran kucing yang tajam dapat berguna untuk menjaga rumah pada malam hari. Nah, itu dia penjelasan dari hasil observasi kucing. Selanjutnya. Oke, jadi tentang apa tadi videonya? Kucing. Tentang kucing. Jadi di video tadi adalah video laporan hasil observasi binatang kucing.
Nah, setelah menonton video tadi, Ibu akan tampilkan materi pada hari ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, ini dia materi pada hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menggunakan kata benda umum. Jadi dalam teks laporan hasil observasi ini menggunakan kata benda yang sifatnya itu umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya ada yang mau membacakan contohnya nggak? Siapa? Mungkin Mbak Najah? Contohnya, ini lumba-lumba hidup. Botol merupakan salah satu jenis mamalia laut. Ya, jadi menggunakan kata benda umum. Jadi kata benda yang biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah menggunakan kata pengelompokan. Jadi kata yang digunakan itu untuk mengelompokkan objek yang diamati. Nah, biasanya menggunakan kata benda yang kata seperti terbagi, lalu ada terdiri atas, meliputi. Contohnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Selanjutnya menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini adalah istilah-istilah yang tidak umum pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah ada nama ilmiah dari lumba-lumba, yaitu Tursiops truncates, dan juga ada nama ilmiah lubang pernapasan pada mamalia laut, yaitu blowhole. Yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat deskripsi. Jadi kalimat deskripsi ini digunakan untuk menggambarkan sifat ataupun ciri dari objek yang diamati. Contohnya adalah harimau memiliki tubuh yang besar dan berbulu belang hitam oranye. Jadi digunakan kalimat untuk mendeskripsikan objek yang sedang diamati. Selanjutnya adalah menggunakan verba relasional. Jadi verba relasional ini digunakan untuk menjelaskan hubungan suatu objek dengan kategori tertentu, seperti adalah, lalu ada merupakan, termasuk, dan juga terdiri atas. Contohnya, mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Selanjutnya, menggunakan verba aktif alam. Nah, verba aktif alam ini digunakan untuk menjelaskan perilaku makhluk hidup. Contohnya, ada burung membuat sarang di pohon. Jadi, menggambarkan perilaku burung yang membuat sarang di pohon. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat definisi. Jadi, kalimat definisi ini memberikan penjelasan umum tentang objek yang diamati. Contohnya, buaya adalah salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat deskripsi. Jadi, kalimat deskripsi ini digunakan untuk membantu pembaca membayangkan objek yang diamati melalui panca indera. Contohnya, awan mendung berwarna hitam pekat. Jadi anak-anak bisa tergambarkan ya, awan mendung itu warnanya hitam pekat begitu. Lalu yang selanjutnya menggunakan kata sifat. Kata sifat ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang ciri ataupun karakteristik dari suatu objek. Contohnya, buaya memiliki kulit yang kasar dan gigi yang sangat tajam. Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi. Jadi konjungsi ini adalah kata hubung. Kata hubung ini digunakan untuk menyambungkan kata, frasa, dan juga kalimat. Contohnya, harimau pemakan daging, sedangkan sapi pemakan tumbuhan. Jadi sedangkan ini adalah konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menyambungkan antara harimau pemakan daging dengan sapi pemakan tumbuhan. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah langkah menulis teks laporan hasil observasi dengan kita tetap memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Tapi ini mohon maaf, Ibu agak berantakan membuat selindiannya. Yang pertama adalah menentukan topik dan juga objek observasi. Jadi sebelum menulis teks laporan hasil observasi, kita harus menentukan topik dan juga objeknya. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah. Jadi setelah kita menemukan topik, kita rencanakan penyelesaian masalah yang nantinya akan kita tulis sebagai teks laporan hasil observasi. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengamatan. Keempat, mencatat hasil pengamatan. Yang ketiga, meneliti kembali hasil pengamatan. Keempat, setelah meneliti, kita menyusun kerangka laporan. Setelah kerangka laporan sudah disusun,
Selanjutnya kita susun laporan hasil observasi dan akhirnya setelah laporan hasil observasi itu jadi, kita sunting teks laporan hasil observasi tersebut. Oke, karena materi sudah Ibu sampaikan, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD ini anak-anak ada nama kelompok. Nanti anak-anak menuliskan nama kelompok anak-anak di sini. Nanti Ibu akan membagi menjadi satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Jadi di sini ada instruksi pengerjaannya, nanti anak-anak baca. Yang intinya adalah anak-anak diminta untuk membuat laporan hasil observasi dengan topik tumbuhan khas yang ada di Indonesia. Contohnya ada Rafflesia arnoldi, ada dan lain-lain deh. Jadi mungkin silakan untuk membentuk kelompok dari sini dan juga sini. Itu akan membagikannya. Oke, Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silahkan anak-anak, jika ada yang mau dipertanyakan, silahkan untuk bertanya kepada Ibu. Kamu nggak baca semua? Oke, karena waktu pekerjaan sudah habis, jadi silahkan untuk kelompok mana nih yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silahkan kelompok yang di sebelah kanan Ibu untuk maju mempresentasikan hasilnya. Didengarkan ya, anak-anak. Jadi, perkenalkan saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang laporan hasil observasi tumbuhan di Indonesia. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu isinya tentang Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk dalam jenis tumbuhan. Kemudian letak geografisnya itu di kawasan tropis serta kondisi iklim yang mendukung menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi berbagai jenis flora yang tersebar di hutan hujan tropis, pegunungan rawa, hingga pesisir pantai. Kemudian yang kedua itu ada objek observasi. Objek yang diamati dalam observasi ini adalah berbagai jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia, baik tumbuhan endemik maupun tumbuhan yang banyak dibudidayakan. Kemudian yang ketiga ada hasil observasi. Yang pertama itu jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Ya, pertama tumbuhan hutan hujan tropis, Rafflesia arnoldi, kemudian ada Amorphophallus titanum, dan yang ketiga Dipterocarpus sp atau bunga meranti. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan pegunungan, yaitu ada Edelweiss Jawa dan cemara gunung. Kemudian yang ketiga tumbuhan pesisir dan rawa, yaitu ada mangrove dan pandan laut. Kemudian yang keempat tumbuhan budidaya, padi atau Oryza sativa yang merupakan tanaman pangan utama masyarakat Indonesia yang dibudidayakan di pesawahan. Kemudian ada kopi, yaitu komoditas ekspor unggulan di Indonesia dengan daerah penghasil utama seperti Aceh, Toraja, dan Jawa Barat. Kemudian ada karet, yaitu banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Di Indonesia ini memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, baik tumbuhan endemik maupun yang dibudidayakan. Kemudian keanekaragaman ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim tropis Indonesia. Kelestarian tumbuhan-tumbuhan ini perlu dijaga agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Oke, beri tepuk tangan untuk Esya. Baik, terima kasih Esya sudah membacakan hasil presentasi dari kelompoknya. Ibu ada hadiah untuk Esya karena sudah berani untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, coklat juga. Sama-sama. Dimakannya nanti ya karena masih puasa.
Oke, selanjutnya Ibu mempunyai satu video lagi, video terakhir, yaitu video laporan hasil observasi tentang tanaman lidah buaya. Jadi tanaman lidah buaya ini kan termasuk salah satu tanaman yang khas dari Indonesia. Oke, dibenarkan terlebih dahulu. Dapat terlihat dengan jelas ya. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Lidah buaya. Lidah buaya merupakan sejenis tumbuhan yang telah dikenal sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe berbadensis Linnaea. Tanaman ini tidak berkayu, bentuknya meruncing dan bergerigi, mirip lidah hewan buaya. Tanaman lidah buaya mempunyai banyak sekali manfaatnya. Kalau kita sering nonton iklan shampoo di TV, pasti ada sampo yang berbahan lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini sudah dikenal sekitar 3.500 tahun yang lalu. Mesir kuno kala itu mendokumentasikan tanaman lidah buaya, termasuk kegunaannya untuk mengobati luka bakar dan infeksi. Baik, jadi itu tadi adalah video laporan hasil observasi tentang apa tadi? Lidah Buaya. Jadi dalam video tadi dijelaskan ada apa sih nama latin lidah buaya, manfaatnya apa, khas dari negara mana, begitu ya. Jadi karena sudah menonton 2 video, lalu sudah mengerjakan LKPD, selanjutnya Ibu akan membagikan barcode untuk kalian mengerjakan kuis. Jadi nantinya anak-anak akan mengerjakan kuis dengan memindai barcode ini. Di dalamnya ada 10 soal yang masing-masing soal terdapat 10 poin. Jadi kalau anak-anak bisa mengerjakan 10 soal, anak-anak akan mendapatkan 100 poin. Oke, Ibu bagikan ya. Segera dipindah ya yang sudah dapat. Segera dikerjakan ya yang sudah dapat. Ada yang kesusahan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, segera dikerjakan. Adakah yang sudah selesai? Belum. Sudah, oke, dia sudah selesai. Ayo yang lain. Sudah.
Coba yang belum selesai bisa angkat tangan. Oke, sudah semua ya. Bagaimana? Soalnya mudah atau sulit? Sulit. Siapa yang dapat nilai 100 di sini? Hanya satu. Yang lainnya? Oh, banyak. Yang lainnya dapat berapa? 80. Dapat 80. Lalu 90. Wah, bagus-bagus ya nilainya. Oke, karena anak-anak sudah mendapatkan materi tentang apa tadi? Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Lalu tadi sudah ditayangkan 2 video. Yang pertama tentang laporan hasil observasi binatang apa tadi? Kucing. Lalu yang kedua ada laporan hasil observasi tentang tumbuhan lidah buaya. Oke. Mungkin karena materinya sudah selesai dan anak-anak sudah selesai mengerjakan kuis dan juga lembar kerjanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi yang selanjutnya adalah kita akan menulis laporan teks hasil observasi. Jadi di pertemuan selanjutnya nantinya anak-anak akan menulis laporan hasil observasi. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa bagi teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan seksama. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Baik, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.